Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fahri Zamanana Putra dengan NIM 081811333046. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan ujian tengah praktikum untuk mata kuliah Fisika Komputasi 1 praktikum dengan judul mengerjakan persamaan regresi linear menggunakan pemrograman Octave. Pada sudah saya buat sederet pemrograman untuk menyelesaikan persamaan regresi linear. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan menjelaskan isi pemrogramannya, kode demi kode. Kemudian yang selanjutnya akan saya lakukan adalah menunjukkan hasil running atau hasil tes pemrograman tersebut. Nah, untuk yang pertama, berikut adalah pemrograman yang saya buat pada Octave. Saya beri nama strip UTP Viscompract M. Satu di sini menunjukkan Viscompract 1 atau Fisika Komputasi Praktikum yang pertama. UTP, yakni ujian tengah praktikum, dan mata kuliahnya. Di sini saya memulai pemrograman dengan kode CLC dan clear all untuk menghilangkan atau menghapus data-data atau pemrograman sebelumnya, sehingga data yang dihasilkan atau hasil pemrogramannya dapat lebih bersih di awal. Kemudian saya berikan beberapa keterangan, atau saya tunjukkan beberapa keterangan dengan kode display. Pada baris keempat hingga baris ke-8 adalah identitas, di mana display ujian tengah praktikum, kemudian saya beri juga mata kuliah yang saya ampu, atau mata kuliah yang saya kerjakan, Fisika Komputasi 1 praktikum, kemudian ujian ini dikerjakan untuk menunjukkan identitas, saya menunjukkan nama saya, dan juga identitas NIM saya. Kemudian display ini pada baris ke-9 saya tunjukkan untuk membuat spasi pada program, dan saya berikan keterangan program ini menyelesaikan persamaan regresi linear, untuk menunjukkan bahwa ini adalah program untuk menyelesaikan regresi linear. Kemudian berikan input data terlebih dahulu. Di sini input data yang saya maksud adalah karena data regresi linear itu berbentuk X, Y, seperti koordinat seperti itu ya, dan akan banyak jumlah datanya, maka saya berikan input data terlebih dahulu. Di sini saya mulai dengan A sama dengan input jumlah data yang Anda miliki, sehingga kita menginginkan jumlah X dan Y-nya sama. Jumlah data X dan data Y-nya sama, karena apabila tidak sama tentu saja tidak akan koheren atau tidak akan sesuai dengan grafik persamaan regresi linear, begitu ya. Jadi saya ingin agar jumlah datanya kita tentukan terlebih dahulu, kita tentukan di awal. Jumlah data yang Anda miliki, saya buat input, kemudian saya akan tunjukkan input data X Anda. Di sini terdapat 2 kotak. Di sini terdapat fungsi for atau opsi for untuk J sama dengan 1 sampai A, sehingga apabila A-nya sudah ditentukan jumlahnya berapa, begitu ya, kita juga bisa menginputkan berapa jumlah datanya. Ini yang pertama adalah untuk data X, begitu pula saya buat untuk input data Y. Input data Y Anda dengan cara yang sama, kita dapat menampilkan atau menambahkan data Y dengan kode yang sama, yakni X. Kalau untuk X adalah XJ, dan input sprintf kutip 2 %D titik kutip 2, J. Begitu juga dengan Y. Begitu juga untuk fungsi Y. Kita sudah dapatkan data X kita berapa, data Y kita berapa. Kemudian kita tinggal menyelesaikan persamaan regresi. Bagaimana penyelesaian persamaan regresinya? Persamaan regresi adalah persamaan yang cukup signifikan, begitu ya. Persamaan yang cukup rumit apabila diselesaikan secara simultan. Sehingga saya mencoba untuk membaginya satu persatu. Membaginya perbagian-perbagian, begitu ya. Kita mengetahui bahwa persamaan regresi linear itu adalah Y sama dengan A plus B, gitu ya. Di mana A dan B masing-masingnya adalah koefisien, B-nya adalah ini, kita ingin membuat komponen ini, dan A-nya adalah ini, di mana ini adalah rancangannya.
X dan Y adalah data yang kita miliki, begitu ya. Oke. Maka kita kembali ke, nah, sekali kita perlu menentukan dulu sigma X, Y apa, sigma X atau itu apa, sigma Y itu apa, kemudian sigma X kuadrat seperti apa, dan yang terakhir adalah kuadrat dari sigma X yang kita miliki, begitu ya. Nah, kita juga akan kembali ke Okta. Di sini saya tuliskan kembali A, gitu ya. Ini adalah jumlah data, katakan seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini saya nyatakan sebagai H sama dengan sum X atau penjumlahan dari jumlah X. Kita sebut sebagai sigma X. Kemudian baris ke-28, I adalah sigma Y atas sum dari Y. Kemudian saya nyatakan juga K sama dengan sum XJ dikuadratkan. Jadi sigma X kuadrat. Kita sudah dapat ya tadi XJ-nya adalah ini pada baris ke-16. Kemudian kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Sum XJ dikuadratkan. Kemudian kuadrat sigma X saya nyatakan sebagai L. Kita sudah dapat sigma X-nya tadi adalah H, dan kita nyatakan H kuadrat, begitu ya. Nah, terakhir, kemudian kita ingin mendapatkan sigma X dikalikan Y. Jadi, saya nyatakan seperti ini dengan fungsi for G sama dengan 1 sampai A, jumlah datanya. Kemudian, saya nyatakan sebagai F, X fungsi G dikalikan dengan Y fungsi G. Kemudian M-nya kita jumlah. Kemudian M adalah penjumlah dari F. Begitu. Oke, kita dapatkan sigma X sampai sigma X dikali Y. Nah, kita akan membuat ini jadi lebih sederhana. Caranya adalah kita bagi persamaan regresi linear tadi untuk koefisien B, bagian atasnya dan juga bagian bawahnya. Nah, bagian atasnya kita nyatakan sebagai O. A dikali M adalah jumlah data A dikalikan dengan M. Kemudian dikurangi dengan H dikali I. A adalah sigma X, I adalah sigma Y. Jadi persamaan atas. Bagian atas persamaan koefisien B. Kemudian saya nyatakan bagian bawahnya sebagai P. Jumlah data atau A dikalikan dengan K dikurangi H. Oke. Akhirnya kita sudah dapat nih persamaan koefisien B-nya seperti apa. Saya nyatakan koefisien B ini sebagai B sama dengan O dibagi P. Cukup sederhana sekali. Kemudian, setelah itu kita tampilkan B hasilnya seperti apa. Dan kita akan dapatkan B. Kemudian kita tampilkan Q sebagai rata Y adalah, karena kita ingin mendapatkan koefisien A sekarang, Q adalah I dibagi A, atau jumlah datanya. I dibagi dengan jumlah data A. Kemudian rata X adalah R, saya nyatakan sebagai R, R sama dengan H dibagi dengan jumlah data A. Akhirnya kita dapatkan koefisien A, saya nyatakan sebagai S. S sama dengan Q min R. Kemudian kita tampilkan kembali koefisien A adalah sebagai berikut. Kemudian saya tambahkan display untuk mempercantiknya. Kemudian saya ingin menampilkan persamaan yang kita dapatkan seperti apa. Kita tahu persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, sehingga kita gunakan fungsi fprintf, persamaan regresinya menjadi menggunakan kode ini, dan kita tampilkan B, S. B-nya adalah koefisien B, S-nya adalah koefisien A. Kita akan dapat persamakan regresinya. Kemudian, kita akan mengeplot ini. Kita akan mengeplot persamaan ini. Dan juga data yang kita miliki. Nah, kita bisa gunakan fungsi Y yang lain. Saya gunakan Y calc 1 sama dengan S plus BX. Sama seperti persamaan regresi linear ya. S adalah koefisien A, B adalah koefisien B. Gitu ya. Kemudian kita tampilkan plot data yang kita miliki. Plot data yang kita miliki, kita ingin plotnya ada di satu gambar yang sama, sederhana sekali. Plot XY, plot X, Y, dan juga plot X, Y calc 1. Nah, terakhir adalah penutup. Kita ingin agar responden atau yang menggunakan program kita dapat memberikan feedback kepada kita, apakah program ini sudah baik atau belum. Nah, kita gunakan fungsi ini,
kita gunakan function, saya beri nama penutup, kemudian ada string 1, string 2, untuk menunjukkan pilihannya nanti opsinya seperti apa. Kemudian baik adalah string 1, kurang adalah string 2. Kemudian kita tanyakan apakah program ini sudah baik atau belum, atau kurang gitu ya. Kemudian pilihan jawabannya adalah baik atau kurang. Nah, kita gunakan fungsi if di sini. Apabila jawabannya baik, maka yang ditunjukkan adalah terima kasih atas penilaian baik terhadap program kami. Kemudian apabila jawabannya kurang, maka feedbacknya adalah terima kasih atas penilaian Anda, kami akan mengevaluasi program ini. Sampai kemudian exit, dan terakhir kita dapatkan programnya. Itu adalah program yang saya buat sebanyak 68 baris. Sekarang kita akan coba run program kita. Kita akan pencet tombol save file and run. Kita run programnya. Nah, di sini sudah muncul ujian tengah praktikum, fisika komputasi 1 praktikum. Ujian ini dikerjakan oleh dan sekian-sekian. Program ini menyelesaikan persamaan regresi linear, sudah ya. Kemudian berikan input data terlebih dahulu. Kita pengen coba jumlah data yang kita miliki ada berapa. Katakanlah kita punya 5 data, gitu ya. Kemudian kita input satu persatu. Saya akan menggunakan angka yang acak saja. 10, 12, 15. Kemudian saya ingin 23. Yang terakhir adalah 32, katakanlah. Itu adalah input data X kita. Kemudian input data Y kita. Kemudian kita tampilkan saja. Misalnya adalah, kita mulai juga dari 15, begitu. Kita kelipatan 5 saja, 20, 25, 30, 35, begitu ya. Nah, program kita akan langsung semuanya. Dan kita akan dapatkan datanya, gitu ya. Kita dapatkan A-nya sejumlah sekian, H, I, K, L, M, O, P, B, gitu ya. Kemudian dapat koefisien B-nya adalah sekian. Kemudian kita dapatkan koefisien A-nya adalah sekian, dan persamaan regresi linear kita menjadi ini. Y sama dengan minus 1,1734X ditambah 6,60. Kemudian kita dapatkan Y-kalnya, kemudian kita dapat plot hasil yang kita miliki adalah sebagai berikut. Figur 1. Di sini mungkin ada kesalahan dari regresi linear kita, tapi tidak ada menjadi masalah. Yang data kita adalah yang warna biru, sementara persamaan regresi linear yang kita miliki adalah berwarna oranye. Nah, kemudian kita bisa kembali ke pemrogram kita. Kemudian di sini ada pertanyaan feedback, apakah program ini sudah baik atau kurang? Katakanlah kita jawab kurang, karena tentu saja banyak kesalahan. Maka akan muncul, terima kasih atas penilaian Anda, kami akan terus mengevaluasi program ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.